hidup pasti berakhir, tapi pastikan pahala terus mengalir. Sumber yang selalu bikin cinta hanyalah satu, yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Prof. Sangat sehat, sangat bahagia, dan punya semangat besar untuk bagaimana mengisi kehidupan ini yang lebih berarti. Masya Allah. Ya. Kapan hari saya berbicara tentang hidupkan hidupmu dan jangan mati sebelum kematianmu. Nah, itu. Jadi hidupkan hidupmu itu artinya jadikan hidupmu itu yang menghidupkan orang lain, yang memberikan kenikmatan hidup orang lain. Atau hidupkan hidupmu itu artinya hidupkan semangat hidupmu, hidupkan ruhmu. Sebab banyak orang yang hidup tapi sebetulnya hatinya telah mati. Otaknya sudah mati. Ya, ada orang yang umurnya sampai 100 tahun tapi bagi lingkungannya enggak ada. Ini orang ini masih hidup apa enggak ada bedanya. Ya. Tidak ada kontribusinya sama sekali. Ya, masih waktu hidup ya enggak ada kontribusinya untuk lingkungannya, setelah enggak ada sama sekali. Itu berarti dia mati sebelum mati dia. Masya Allah. Dia mati sebelum mati. Ya, ilmu itu perlu. Ya, ngaji begini ini perlu. Ya. Sebab kalau kita tidak mau belajar seperti ini ya, maka lalu kita merasa bahwa kita sudah pinter. Itu bahayanya. Saya walaupun capek ya, saya membaca buku ya senang. Gitu. Hilanglah kecapean saya itu karena apa? Karena senang mendapatkan ilmu yang baru, kemudian kita menjadi tahu bahwa kita ini ternyata masih tidak punya apa-apa. Gitu. Nah, pagi ini saya membaca tafsir yang ditulis oleh Hamka ya, Profesor Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar juz 15 itu. Ada yang menarik itu. Saya baca, kata beliau begini. Kullama izdadtu ilman izdadtu ilman bijahli. Nah, itu. Kullama izdadtu ilman izdadtu ilman bijahli. Itu. Ya Allah. Jadi setiap Allah menambah ilmuku, bertambah pula kesadaranku bahwa aku masih bodoh. Itu Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i yang sudah sampai begitu ilmunya, tapi setiap kali dia menemukan ilmu baru, pengetahuan baru, dia merasa ternyata saya baru tahu, berarti saya bodoh ya, gitu ya. Terus Ya Allah. jadi semakin banyak ilmu kemudian menjadikan orang itu lebih tawadhu, bahwa kita itu tidak memiliki pengetahuan yang sempurna. Itu kata Imam Syafi'i. Kullama izdadtu ilman izdadtu ilman bijahli. Setiap kali aku bertambah ilmu yang diberikan Allah kepadaku, maka bertambah pula kesadaran akan kebodohanku. Ya Allah. Ya, orang pintar itu kan saat itu, sebelumnya kan tidak tahu juga ya. Ya, itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebetulnya namanya itu tidak Syafi'i ya. Sinten, Bro? Namanya itu Abu Abdillah Muhammad bin Idris ya. Jadi nama lengkapnya itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Nah, waktu sekarang ini yang lagi banyak diserang Israel itu mana itu? Gaza, Bro. Gaza ya. Oh, beliaunya dari Gaza. Iya. Ya? Jadi beliau itu lahir di Gaza itu. Ya Allah. Jadi saya ingat Gaza, kemudian saya membuka tentang riwayat Imam Syafi'i. Oh, ini di sini. Lahir tahun 767 Masehi. Jadi ingat Gaza ya ingat Imam Syafi'i. Lalu wafatnya di Mesir, kan dekat loh. Wafatnya di Mesir. Tahun 8919, jadi usianya hanya 52 tahun.
52 tahun. 52 Ya tahun. Nah, Allah. karena kalau bisa begini kan saya akhirnya merasa bahwa Nggih. saya ini siapa toh? Ini umur 52 tahun sudah menghasilkan karya yang sekian banyak ya. Ya Allah, Ilmunya nggih. dipergunakan sampai hari ini. Nggih, betul. Ya luar biasa di seluruh dunia toh. Masya Allah. Nah, saya ini sudah usia 66 kok hanya begini-begini gitu aja ya. Jadi kita akhirnya merasa kok kita gini, saya ini apa kan belum banyak yang saya ketahui. Ketika beliau ini umur 13 tahun ya, ini ya disekolahkan ibunya ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Masya Allah. Ya. Imam Malik Imam Malik. Al-Muwatta itu ya. Bro? Iya, Imam Malik. Tapi beliau tetap menghormati Imam Malik, tetapi dalam penghormatan itu tidak harus sama persis dengan pendapatnya Imam Malik. Tidak apa-apa toh, Mas. Oh gitu ya, Prof ya. Iya, tidak apa-apa. Berbeda pendapat. Tidak apa-apa. Jadi beliau kan Imam Malik kan imam besar juga ya. Iya. Ya berguru pada orang besar ya dia jadi orang besar juga. Tapi untuk berguru itu dia tahu bahwa gurunya mengatakan A, ya saya tidak sependapat. Saya punya pendapat lain. Masya Allah. Dan Imam Malik tidak sakit hati Nggih. selama 2 tahun Mas itu. Menimba ilmu Ya, Prof, ya. lalu ganti lagi ke Irak. Ke Irak itu siapa? Ke murid-muridnya Imam Hanafi. Masya Allah. Nggih. Bukan imam pada Imam Hanafi, tapi pada murid-muridnya Imam Hanafi. Oh, tidak nutut ya, Prof ya, sama Imam Hanafi ya. Nggih. Memang beliau ini cerdas ya Imam Syafi'i. Ya Allah. Nggih. Ya cerdas, bahkan pada usia 15 tahun ya. Bayangkan 15 tahun kelas berapa SMP, Prof. SMP. Mau SMA. Prof. Mau SMA tuh. Nggih. Itu keilmuannya sudah sebanding dengan ulama-ulama senior waktu itu. Allah, masih muda ya. Masih SMP loh. Itu keilmuannya itu seperti itu. Ya Allah. Nggih. Ya. Nah, beliau itu punya kelebihan antara lain bisa itu kadang-kadang itu bisa tahu murid-muridnya itu bisa diketahui watak-wataknya, tahu. Masya Allah. Nggih. Ya memang keturunan Nabi. Beliau itu keturunan, masih ada garis keturunan dengan Nabi, tapi tidak palsu. Oh, nggih. Tidak palsu ini. Tidak abal-abal ini. Otentik ya, Prof. Otentik. Nggih. Diakui semua ahli sejarah. Nggih. Dari garis kakeknya Nabi itu siapa namanya? Abdul Muthalib. Iya, dari garis itu. Oh, nggih. Dari garis itu. Maka Imam Syafi'i itu kadang-kadang namanya disebut Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Masya Allah. Karena garisnya garis di situ. Dari suku Quraisy, kemudian Al-Quraisy. Oh, nggih. Iya itu. Jadi bukan keturunan Nabi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, Prof ya. Imam Iya, Syafi'i. dari garis itu. Ya terserahlah garis mana saja, tapi yang penting valid gitu ya. Nggih. Tidak Abal-abal. abal-abal. Nggih. Nah, sampai madhabnya itu diikuti di Asia Tenggara. Nggih. Itu hampir Asia itu mengikuti ibadahnya mengikuti Imam Syafi'i ini. Nggih. Bahkan di Afrika juga iya, kemudian di Eropa sebagian ya, tidak seluruhnya. Di Eropa juga ya, Prof ya. Nggih. Tapi yang hebat itu ya, ia juga sastrawan yang diakui oleh al-lughawiyun, artinya ahli bahasa. Bahasanya bagus-bagus. Masya Allah. Gimana ya? Nggih. Pilihan-pilihan katanya. Nggih. Bahkan itu ada yang mensejarkan bahwa karya-karya sastranya itu hampir sama dengan sahabat orang apa itu pujangga pada zaman Nabi yang karyanya selalu dipuji-puji orang yang ditempelkan di Ka'bah itu. Masya Allah. Al-Mu'allaqat, yaitu yang digantung-gantungkan di Ka'bah. Jadi Oh. kalau dulu zaman dulu itu kalau menulis ya kan tidak ada media sosial loh. Nggih. Masya Allah. Iya. Jadi dulu itu kalau mengekspresikan pikirannya itu lari-lari ke Ka'bah, kan pusatnya orang toh. Iya. Ditempelkan di Ka'bah. Masya Allah. Lah kita ini sekarang status.
betul. Ya langsung aja kita jam ini kita punya pikiran, detik ini kita bisa share. Share. Ya, itu enggak, itu ke ini dulu. Nah, Ditaruh di Ka'bah. ditarik di Ka'bah itu, Iya. Masya Allah. Itu garis keturunan Rasulullah dan memang pinter ini ya. Masya Allah. Nah, pada waktu hamil ya, dia pada waktu ibunya hamil ini, ayahnya bilang begini kepada istrinya itu, jika nanti lahir anakku akan saya beri nama Muhammad Masya Allah. dan dipanggil dengan nama kakeknya Syafi'i. Jadi Syafi'i itu ini kakeknya, namanya itu Muhammad. Namanya itu Muhammad, persis dengan yang dikehendaki oleh ayahnya tadi itu. Masya Allah. Luar biasa ya. Pada tahun kelahirannya itu juga, pada waktu lahir itu juga wafatlah Imam Abu Hanifah. Itu Allah. mau besar saya karena mikir itu, kok bisa ya ada orang, saya di Amerika kemudian orang yang mengutip Imam Syafi'i, saya di Eropa juga orang mengutip Imam Syafi'i, di Afrika juga orang mengutip Imam Syafi'i. Tiap hari yang dikutip oleh orang-orang di YouTube dimanapun itu ya Imam Syafi'i juga. Kok bisa ya tahun sekian sudah melahirkan karya-karya yang sangat dikutip sampai hari ini. Allah. Jadi beliau itu masih hidup, masih hidup karena karya-karyanya. Maka inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu artinya sungguh kami ini maha kuasa, antara lainnya, sungguh kami ini maha kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat jejak-jejaknya itu. Masya Allah. Itulah yang saya katakan, hidup pasti berakhir, tapi pastikan pahala terus mengalir, sumber pahala terus mengalir. Itu di situ. Itu. Terus ya, jadi mengalir terus, Masya Allah. Sampai Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan juga, ini imam besar juga ya. Setiap 100 tahun itu memang ada itu keterangan gitu ya. Setiap 100 tahun itu ada orang yang menghidupkan sunnah dan memurnikannya dari para pendusta. Itu pasti itu, setiap 100 tahun. Nah, orang pertama yang setelah 100 tahun itu adalah Umar bin Abdul Aziz, dan 100 tahun berikutnya adalah Imam Syafi'i. Nah, inilah kemudian yang beliau mengatakan, kullama izdadtu ilman izdadtu ilman bijahli. Setiap kali ilmuku bertambah, setiap kali pula saya menyadari betapa bodohnya aku. Oke, maka sesibuk apapun dulur Victor, saya kira perlu menambah pengetahuan begini nih, membaca buku, terus mendengarkan ini, dicatat, jangan hanya didengarkan saja, tidak bisa, itu dicatat, ya, dicatat, diketik di ini, di lembaran-lembaran yang khusus, dimasukkan di file itu, karena apa yang kita dengarkan hari ini kita paham, tetapi tidak selalu kita ingat apa yang kita tulis itu, yang kita dengar itu. Maka suatu saat 10 tahun yang akan datang kita buka lagi, Masya Allah. Nah, ketika kita dapat ilmu itu, maka ilmu itu segera alirkan. Dialirkan kemana? Iya. Kemanapun. Ya. Jadi seperti ini ya, seperti saya kan tadi jam 3 kan membaca buku ini. Nah, ini segera harus saya alirkan ini. Harus segera saya alirkan ini. Maka saya senang sekali tadi cepat-cepat ke sini, karena ini ilmu ini mumpung belum hilang ini. Masya Allah. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa ilmu itu seperti air. Jika tidak bergerak gimana? Diam, bro. Ya kerut toh, dibiarkan lama toh. Kerut dan membusuk toh. Ya. Kecuali Zam-Zam. Kecuali Zam-Zam. Zam-Zam itu saya punya air sudah saya simpan lebih dari 30 tahun tidak berubah. Tidak berkurang. Tidak berkurang, tidak berubah. Memang saya biarkan aja terus, tidak saya minum. Saya ingin melihat kekuasaan Allah di situ. Itu oleh-olehnya bapak atau kakak saya yang sekian puluh tahun lalu.
lama itu diletakkan di botol, kemudian saya simpan sampai sekarang. Masya Allah, tahun 90-an ya Prof ya? Wah, 80-an. 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 Kalau Bapak tahun 70-an. Masya Allah. Itu masih utuh sampai sekarang, masih utuh. Jadi kata beliau itu kalau dapat ilmu itu dia semakin sadar bahwa dia bodoh. Tawaduk tuh. Jadi tidak merasa pinter gitu, enggak. Anda pinter kan di bidang A, di bidang ini kan enggak. Anda pinter kan pada buku itu, tapi buku yang lain kan tidak. Berarti bodoh toh. Tawaduk. Lalu setelah itu kemudian jangan dibiarkan itu milikmu sendiri, karena ilmu yang diberikan Allah kepadamu itu titipan Allah yang segera disampaikan. Masya Allah. Ilmu itu seperti air, jika tidak bergerak maka ia keruh dan lama-lama membusuk. Masya Allah. Maka siapapun dulur Victor ini yang sudah punya ilmu, sebarkanlah, sebarkan. Tidak apa-apa disebut sok pinter, tidak apa-apa. Sok suci juga tidak apa-apa, biasa-biasa aja, tidak apa-apa. Menulis hadis kemudian ditulis, disebarkan, difotokopi, tidak usah panjang-panjang. Hadis dari ini diberikan orang, tidak apa-apa. Kumpul-kumpul di warung, ya kan? Duduk-duduk itu diberikan kopi dulu semuanya, ya toh, kopi. Besok beli lagi, kemudian sewaktu ngobrol itu, iya memang ini Nabi Muhammad itu pernah memang bersabda begini. Masya Allah. Jadi jangan kemudian gini, maaf ya, mari saya ceramah dulu. Enggak begitu, enggak. Lebih informal ya Bro. Informal, jadi iya ya, Nabi itu betul ya kalau begitu ya. Masya Allah. Nabi itu betul kalau begitu. Umpamanya masa depanmu itu ya ada hubungannya dengan akhlakmu. Mengapa Nabi itu kok diutus Allah? Nabi mengatakan, saya ini diutus Allah itu hanya untuk menyempurnakan akhlakmu. Nah mungkin orang bertanya lah, kok kenapa kok tidak membangun kesejahteraan? Ya, Bro. Ya karena Nabi tahu bahwa kesejahteraan itu ada hubungannya dengan akhlak. Iya toh. Ada orang beli tomat, yang jual itu ya apa ya, agak kasar gitu loh. Iya. Tomat jangan dipegang, nanti busuk. Biar saya pilihkan sendiri. Loh, ya toh mamanya gitu. Iya. Kata pembeli, kapok, saya sudah tidak kesini lagi. Iya, laras. Ya kan? Tapi kan, monggo, gini, monggo silakan pilih. Dipilih. Kalau pilih akan apa panjenengan sing milih? Iya. Ya kan? Enak toh. Iya. Kemudian ditawar, waduh ndak boleh itu kalau sekian. Ndak aku nawar kayak ini bukan sampah, ini kok ditawar. Loh, ya sudah kapok. Ya makanya rezeki itu ada hubungannya dengan akhlakmu. Ya toh? Nah, ada hubungannya dengan akhlakmu. Nah, Nabi mengatakan seperti itu. Jadi ngobrol-ngobrol disampaikan di warung atau di tempat duduk-duduk di mobil, tapi jangan formal. Ya. Sebentar ya, kita break dulu, kemudian saya akan bacakan hadis Nabi. Jangan, ya itu ngobrol. Nah itu sudah disampaikan namanya. Iya. Kalau itu dijamin nanti tidak membusuk. Masya Allah. Tidak membusuk. Itu kata-kata yang ini. Nah kemudian sebagai ini penutup untuk kajian pembuka ini, Imam Syafi'i yang kita sebut tadi ya, radhiyallahu anhu tadi. Itu dia mengatakan gini, kamu itu hendaklah mencintai para pembenci. Mencintai para pembenci. Iya. Bagaimana itu Bro maksudnya? Iya, karena orang yang membencimu itu sama dengan kamu terbebas dari beban, terbebas dari orang yang membebani kamu. Masya Allah. Paham toh Mas? Umpamanya ya, ada orang membenci saya, ya, saya enak. Sebabnya apa? Tahu enggak? Berarti orang itu sudah tidak akan mungkin
meminjam uang saya. Ayo. Nggih. Betul toh? Betul, Prof. Nggih, menyusahkan gitu. Iya. Orang itu kan membenci saya. Ya sudah, alhamdulillah WA saya nggak terlalu penuh dengan ya toh. Nggak mungkin kan dia, untuk apa dia ngirim-ngirim Iya, ngirim-ngirim artikel ke tempat yang orang yang benci, itu nggak mungkin. Berarti nggak membebani HP saya. Nggih. Orang membenci itu, jadi kata Imam Syafi'i itu, orang yang membencimu itu sebenarnya telah membebaskan kamu dari salah satu beban hidupmu. Lah orang dia jatuh, tersungkur, kemudian tidak punya uang untuk itu, tidak mungkin tuh datang kepada saya. Nggih. Minta tolong Pak, ini obatnya ini, tidak mungkin. Lebih baik mati. Jadi saya nggak terbebani. Nah, ini kata-kata Sayyidina Ali, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Demikian juga kalau ketemu orang yang sangat mencintai kamu, juga itu membebani kamu loh. Justru yang mencintai membebani ya, Bro. Loh, yang mencintai iya membebani kan? Membebani. Iya, kemudian sering-sering minta tolong. Iya toh? Nggih. Karena seneng tuh dikirimi apa saja itu lewat apa? WA ini. Kemudian dikirimi barang-barang, kan membebani. Masa kita itu nerima terus? Nggih. Kan satu saat saya harus melakukan yang sama toh. Iya. Jadi happy-happy saja kepada orang yang mencintai, ya kita sikap biasa, kepada yang membenci ya enak. Enak saja. Ya Allah. Imam Syafi'i memang orang luar biasa. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Itu orang yang senang kepadamu sebenarnya itu yang membebani hidupmu juga. Iya. Pada yang benci, ya ini namanya berpikir yang positif. Berpikir yang positif. Ya. Orang yang melukai kamu namanya pedas sih mamanya. Nggih. Ya. Kan enak toh. Satu, alhamdulillah apa itu pahalanya dia telah ditransfer ke tempat saya. Enak ini. Masya Allah. Baca Quran khatam 1 juz ya ini. Tapi kalau saya sabar dengan dicaci itu kan akhirnya saya bisa aja dapat pahala melebihi khatam Quran. Nggih. Lebih susah mana Mas saya sekarang? Sabar terhadap cacian orang dengan menghatamkan Quran. Menghatamkan Al-Quran ya, Bro. Apanya yang lebih mudah loh, yang lebih ringan energinya. Energinya sabar, Bro. Ya sabar. Nggih. Udah gitu. Oh enggak Mas, balik ya. Kalau baca Quran kan enggak ada tantangan lah. Hanya Iya, tantangan itu aja. waktu toh. Waktu aja capek. Waktu. Gitu. Tapi kalau Sabar. sabar itu kan itu tantangannya berat, itu kan soal mengelola hati. Melawan ombak yang bergelombang. Ya Allah. Melawan ombak yang bergelombang. Ya. Itulah beberapa pesan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ya, yang namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga pesan-pesan beliau yang sangat indah, mengajarkan ketawaduan, mengajarkan untuk tiada henti menambah ilmu, walaupun Jumat kiamat ya Kamis harus nambah ilmu loh. Walaupun jam 7 mati ya, kalau masih ada kemungkinan ya jam 6 ya masih cari ilmu, tambahan pengetahuan baru. Kemudian bagaimana kita selalu berpikir positif kepada orang yang mencintai dan membenci, biasa-biasa saja. Jangan sok berpikir semua orang mencintai saya. Siapa bilang? Nabi saja dibenci orang. Ya Allah. Jadi kita tidak perlu kagetan, tidak perlu mudah terkejut dengan apa yang terjadi pada diri kita. Ya, Masya Allah. Itu dulu sebagai pengantar Ya, ya. Nanti akan kita lanjutkan ke buku Berbagi Damai Melalui Sholawat. Nah, kemarin pada Jumat yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa sholawat itu akan membuahkan damai. D A M A I. Betul toh?
itu dengan sholawat Nabi itu kita menjadi semakin dekat kepada Nabi. Nggih, nggih. Ya bagaimana tidak dekat, wong kita panggil terus terus Nabi jawab. Nggih. Ya toh. Masya Allah. Nggih. Bahkan ketika kita panggil itu kemudian Allah mengembalikan rohnya untuk jasadnya, kemudian menjawab kita, enggak kan berarti lebih dekat. Yang kedua, A itu akhlak kita ya mirip dengan Nabi. Bagaimana enggak mirip, wong setiap kali membaca sholawat itu dia punya kemauan untuk meniru akhlaknya Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian saya ingin ya Allah anak saya, keluarga saya seperti akhlaknya Nabi. Kan akhlaknya kan semakin mirip dengan Nabi. Nah, hari ini kita berbicara pada halaman 18 ini M-nya sekarang. Ya tak? Betul maksudnya? Betul, Prof. M-nya itu maghfirah. Apa artinya maghfirah? Ampunan, Prof. Ampunan. Nah, ini mahal ini. Mahal ini. Nabi itu ketika sampai di langit itu Allah mengatakan, Muhammad kamu minta ya, apa yang kamu minta akan saya beri. Masya Allah. Rasulullah minta, saya minta satu saja, Gufronak Ya Prof ya. Gufronak, Nggih. ampunanmu saja. Ya Masya Allah. Allah. Nggih. Gufronak gitu. Umpamanya masih sak ditawari Allah, sak minta apa sak? Bisa saya tebak lah. Itu tenang, bahagia, Rezeki melimpah, badan saya tidak pernah sakit, kalau dagang tidak bisa rugi, kalau ketemu orang yang selalu menyenangkan. Nah, itu terus tidak pernah kepanasan, tidak pernah kehujanan. Terus Nabi tidak gufronak, ampunanmu. Allah. Nah, ini apa itu dengan salawat itu Allah kemudian mengampuni kita, walaupun kita tidak berbunyi ampunilah, tapi sebetulnya kita memperoleh ampunan itu. Masya Allah, otomatis berarti. Otomatis loh. Ya. Kan ini tadi halaman 18 ini, man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyra. Siapa yang sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberi orang itu ya rahmat, ya ampunan 10 kali. Masya Allah. Loh. Nah, sholawat itu kan rahmat dan ampunan, Mas. Itu loh. Jadi kita membaca apa itu sholawat sekali itu ada 10 dosa yang diampuni, 10 rahmat yang diberikan kepada kita. Allahu Akbar. Loh. Jadi damai, D-A-M-A-I toh, maghfirah, ampunan. Jadi kita diberikan siapa yang membaca tadi itu apa? Siapa yang membaca selawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, maka Allah akan bersolawat. Selawat itu memberikan rahmat dan ampunan kepadanya 10 kali selawat rahmat. Diberi 10 rahmat. Nah, kalau rahmat itu kan kasih toh. Nah, kalau Allah memberikan kasih ya dapat memberikan ampunan. Masa mengasihi tidak memaafkan, tidak mungkin toh. Nah, sekarang saya tanya tadi, sholawat sekali dapat berapa? 10 rahmat dan ampunan toh. Nah, padahal satu rahmat saja itu sudah cukup untuk menyelamatkan masa depan. Satu rahmat saja. Satu rahmat itu cukup. Ini kata ini halaman 19 itu. Imam Habib Abdullah Haddad mengatakan satu salawat Allah cukup untuk menyelamatkan kita, juga menaikkan kemuliaan kita. Maka alangkah tingginya kemuliaan itu jika Allah memberi 10 salawat untuk. Masya Allah. Jadi satu saja cukup. Ini tuh beri 10. Ini hari Jumat. Kata Nabi, rajanya hari dalam sepekan itu kan Jumat. Nah, untuk menandai kerajaan Jumat tadi itu, ya, kerajaan sholawat pada Jumat itu, untuk menandainya, maka kata Nabi, fa'akthiru
alayya minas shalah. Jadi maka perbanyaklah sholawat pada hari itu. Nah itu sudah ya, itu jadi keuntungan yang berikutnya. DAM. Berikutnya apa? A, Prof. A. Damai. Yang keempat. A itu aman. Aman dari siksa di akhirat. Ya Allah. Aman. Itu jadi ya aman, ya tidak disiksa Allah. Sebab Nabi SAW akan hadir sebagai pemberi syafaat atau pertolongan kepada kita pada hari kiamat dan pada hari pengadilan akhirat. Jadi ketika manusia diadili, itu Nabi datang. Masya Allah. Nabi datang dan mengatakan, wahai Allah, orang ini mohon dibebaskan. Ya. Loh kenapa? Karena orang ini sering bersalah kepada aku. Ya kata Allah, lawang di dunia ini tidak ada yang melebihi kamu. Kalau kamu yang minta, ya saya iakan. Allahu Akbar. Jadi kita ini ditolong oleh Rasulullah. Jadi aman. Nah, sebagaimana saya katakan pada pembahasan sebelumnya, ya, kita mengapa Allah mencintai, Rasulullah mencintai? Iya, Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya adalah ya Allah, saya ini bersalat kepadamu, saya ingin meniru engkau. Ya kan gitu. Saya ingin meniru Rasulullah. Loh, ingin jadi orang baik. Ya Allah. Masih ingat kemarin itu yang masuk surga, masuk selamat di akhirat dengan botol bekas yang berkarat. Ingat itu? Iya. Jadi selamat di akhirat karena botol bekas yang berkarat. Iya. Lah dia kan bawa botol kemana-mana. Diletakkan di mobilnya itu loh, di motor. Ya, untuk apa, Mas? Nanti kalau ada dulur yang kehabisan bensin. Ya, saya ambilkan di bensin saya ini, saya berikan supaya tidak nuntun lah. Itu loh. Nah, ternyata di 5 tahun loh, botol tidak pernah terpakai sama sekali. Ayo dapat pahala enggak? Ya, ada pahala. Ya, nah sekarang kenapa baca selawat? Ya saya ingin meniru Rasulullah. Coba niru Rasulullah sepanjang hidup saya. Berarti setiap baca selawat berarti tujuannya apa? Allah tahu. Berarti ingin meniru Rasulullah. Orang ingin meniru Rasulullah. Nah, luar biasa. Masya Allah. Jadi bawa botol bekas yang jelek. Entah apa, Mas? Ini loh, nanti barangkali ada mobil ya, kehabisan air, toh? Saya ambilkan air itu supaya tidak terbakar mobilnya, itu saya tumpahkan. Ya Allah, sampai begitu. Ya toh? Udah bawa air. Barangkali nanti ada orang itu jatuh lalu kepanasan, perlu disiram di kepalanya, saya siram. Masya Allah. Ya Allah, simpel sebenarnya. Ya toh? Itu saya muat di channel itu, jangan lupa buka channel itu, MOH Ali Aziz channel. Itu ada di situ judulnya Selamat Akhirat Melalui Botol Bekas yang Berkarat. Selamat akhirat melalui botol bekas berkarat. Masya Allah. Tuh, ya. Jadi Nabi pernah mengatakan begini, man shalla alayya khina yusbihu ashran. Siapa ya kalau setelah salat subuh itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali. Lalu kalau sore setelah maghrib itu Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali, maka orang itu besok akan mendapatkan pembelaan pada hari kiamat. Dapat pengamanan. Dapat pengamanan. Aturkat usyafaati yaumil qiyamah. Jadi itu sholawat yang hebat itu di situ. Jadi membaca saja ya baik, tetapi membaca dengan keinginan seperti itu. Ya toh? Apalagi kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kita
Ya Allah, seluruh murid-murid saya di SD ini jadikan mendapatkan cahaya Nabi Muhammad. Ayo. Allah. Uang anak SD itu jumlahnya 400 ya Mas. Hah? Nggih. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Iya, ya, berarti ya. dia itu punya kemauan untuk orang lain. Nggih. Mau apa dulu? Allahumma sholli ala Muhammad. Hmm. Ya Allah, melalui selawat Nabi ini orang yang cari apa itu yang membawa prit-prit itu Mas apa? Pengatur jalan itu. Pak Ogah itu ya, Prof. Pak Ogah itu. Ya Allah, melalui cahaya Nabi Muhammad, kuatkan beliau ini untuk bekerja seperti itu supaya keluarganya tidak menjadi gelandangan, dia tidak menjadi orang yang menggantungkan orang lain, tapi dia hidup berkarya, memang berusaha. Tuh. Jadi membaca sholawat itu dengan cara-cara yang seperti itu. Bagaimana dengan sholawat itu kita menjadi orang yang lebih baik? Lalu bagaimana dengan menjadi sholawat itu kita meniru akhlak Rasulullah yang tiada hari tanpa ingin dan berbuat untuk menyelamatkan manusia. Inilah halaman 19. Man shalla alayya khina yusbihu ashran, siapa yang baca sholawat ketika pagi itu 10, wa khina yumsi ashran, dan ketika sore itu 10, atrokat musyafaati yaumil qiyamah, maka orang itu akan memperoleh syafaat pada hari kiamat. Terakhir Mas ya. Terakhir. D sudah, apa D tadi? Damai ya. Iya, damai atau D dekat. A, akhlak kita semakin mirip dengan akhlak Nabi. M, maghfirah. Ya, kemudian A, aman dari siksa. Aman dari siksa ya. Yang I ini irama, Mas. Irama suara kita itu bersamaan dengan irama suara Allah dan malaikatnya. Bersama dengan Allah dan malaikatnya. Gini, tenang. Ya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, sebagaimana ditulis di buku ini halaman 3 ini. Loh, bukan. Ditulis di buku ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inilah halaman 11 ini, Mas. Sesungguhnya Allah, sungguh Allah benar-benar bersolawat bersama para malaikat, selalu bersolawat pada Nabi Muhammad. Loh, selalu. Yusalluna itu bentuk continuous. Bukan sol lah. Kalau sola itu bentuk simple past, fi'il madhi. Tapi kalau yusalluna itu selalu, always, selalu. Atau sedang terus. Jadi Allah dan malaikat selalu bersolawat kepada Nabi. Nah sekarang, kalau orang tuh sekarang hari ini saya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, berarti saya ini sedang bersama siapa? Allah dan para malaikat. Iya toh. Jadi bibir kita itu bergerak dengan gerakan suara para malaikat dan Allah. Masya Allah, seirama dengan malaikat dan Allah. Iya. Oh, bergengsi Mas. Kita ini loh pernah diajak nyanyi bareng sama Cak Nan saja seneng setengah mati loh. Ya? Iya, betul Prof. Ya. Lah kita bareng. Bergengsi ini Mas. Nah, bergengsi. Kita seirama. Dengan Romai Rama yang sering dilakukan oleh Mas Isak nanti setelah acara ini ya. Itu loh seirama. Maka Ibnu Katsir ini ahli tafsir ya Mas ya, pernah mengatakan ini, sholawat adalah zikir yang menyatukan gema langit dan bumi. Masya Allah. Ya. Nah kemarin apa itu? Kemarin itu tombol tekan di bumi. Tekan tombol bumi untuk meraih rahmat langit. Kalau kemarin itu bagaimana kita menekan tombol supaya rahmat dari langit itu turun gitu toh? Tekan tombolnya di sini.
itu gampang dengan rupiah, Mas. Tombolnya dengan rupiah. 50.000 kasihkan orang yang ini orang yang lagi tidak punya, ya butuh. Nggih. Kita kan menyayangi orang toh. Nggih. Terus hadis Nabi, jika ingin disayangi oleh penduduk langit, maka sayangilah manusia. Masya Allah. Nggih. Lah ditekan uang 50.000, tep, ini tombol ini. Nggih. Ini anak mau kemana ini putranya ini? Ini Pak mau sekolah. Di mana? Di madrasah sini loh Pak. Alhamdulillah. Allah. Iya, ini hari waktunya bayar itu loh Pak. Bayar buku uang kegiatan selama 2 bulan. Berapa itu? 50.000. Nih untuk bayar. Nggih. Itu tekan tombol bumi namanya. Iya. Malaikat di langit senang, kemudian malaikat di langit mengatakan, wahai Allah, saya bersaksi bahwa orang itu telah menolong orang. Maka saatnya saya mendoakan agar supaya engkau menolong dia. Dia sudah membuat orang lain senyum, saatnya engkau lah yang bertugas untuk membuat dia senyum. Masya Allah. Nggih. Hah? Nggih. Sama dengan ini yang saya tulis di halaman 3 itu, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban orang mukmin dari beban hidup di dunia, maka Allah akan meringankan beban hidupnya pada hari akhirat nanti. Masya Allah. Nah ini kata Ibnu Katsir. Jadi sholawat adalah merupakan zikir yang menyatukan gema langit dan bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi itu satu irama. Baiklah, dulu putar semuanya. Ini sudah jam sekian ya, gitu. Tapi sebagai penutup ini coba dilihat di halaman 20, 21. Rasulullah itu tidak hanya sebagai pembimbing tetapi sebagai cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya, yaitu Nabi Muhammad, dan kitabum mubin, dan kitab suci Al-Quran. Itu surah Al-Maidah. Kemudian di surah Al-Ahzab lagi 45-46, wahai Nabi, aku mengutusmu itu sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai peringatan, dan mengajak kepada Allah, dan juga menjadi lampu yang terang. Jadi kalau hati kegelap, hati gelap, kira-kira kalau ada cahaya kan jadi terang. Terang. Maka itu ada lagu yang seperti itu ya. Tapi cukuplah itu, silakan ada pertanyaan. Baik, kita ke pertanyaan ya Prof ya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari dulur-dulur El Victor Prof. Ada dari hamba Allah ini ya. Assalamualaikum Prof. Ya, izin bertanya, bagaimana menurut pandangan Prof jika ada pondok yang melakukan pelecehan dan sudah viral, tapi pondok tersebut menyangkal bahwasanya itu dikendalikan jin dari orang yang tidak menyukai beliau atau pemilik pondok? Wah, enggak tahu saya. Ini makhluk mana ini? Wallahu a'lam. Kalau pelecehan itu benar apa enggak, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau pelecehan ya tetap ada hukumannya toh. Gitu. Silakan apa itu? Laporkan. Berikan kepercayaan kepada polisi untuk mengusutnya. Gitu. Tapi kalau itu karena diduga disantet di ini, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Lanjut. Ada dari ini Mas Amin ini Prof ya. Assalamualaikum Prof Ali. Dari Mas Amin UIN Malang. Salam sehat selalu Prof Ali. Kami mengikuti dari kampus UIN Malang sebelum masuk kelas jam 9 nanti sebagai charging spiritual keimanan kami. Luar biasa. Ya begini ya, jangan lupa Mas Amin belajar terus ya. Belajar terus, dan setiap buku yang dibaca dibuat ringkasannya. Masya Allah. Yang kemarin itu ada di
halaman tuh ada buku tumpuan novel-novel itu, jadi cerpen-cerpen tuh panjang, mau diberikan orang itu kan, cerpen-cerpen. Oh jangan dulu, saya baca dulu. Saya baca dulu, nanti setelah saya baca enggak apa-apa lagi. Mana ini? Saya harus tahu ini isi cerpen ini apa. Gitu. Masya Allah, gitu ya Prof. Iya, saya baca dulu walaupun tidak selesai, tapi kan apa? Dulunya. Iya, ada ini kata-kata yang pokok apa di sini. Seperti saya baca novel, ada tulisan begini kan menarik itu. Membimbing istri itu seperti membersihkan kaca yang berdebu. Luar biasa. Jika terlalu keras, maka pecahlah kaca itu. Dan jika sudah pecah, susah disambung kembali. Allah. Jika terlalu lembut, maka tidak menghasilkan apa-apa. Itu kan bahasa di cerpen itu loh, bagus ini. Saya ambil ini. Ngena sekali gitu ya kan? Jadi membimbing istri itu ini Mas Isa kan ya agak tertawanya agak lebar kan. Pengalaman toh. Ya sama dengan membimbing suami ya sama saja itu. Kalau terlalu kasar ya pecah Mas. Musikan kaca pakai meloncat-loncat ya. Ditekan. Ditekan-tekan, genjat-genjat dipukul-pukulkan ya pecah. Lah kalau udah pecah itu masa ada yang bisa mengelem kembali itu. Andaikan itu bisa kan sudah cacat toh. Nggak sempurna ya Bro ya. Tapi kalau terlalu hati-hati gitu, ini kaca nggak bersih-bersih. Nggak berani nyentuh kan. Kecil. Ya nggak bersih-bersih sampai kiamat nggak bersih. Masya Allah, luar biasa ya Bro. Iya harus. Itu Mas Amin ya, dosen di Universitas Islam Negeri Malang ya. Ya belajar terus, baca buku yang banyak. Karena dengan belajar Anda akan tawadhu bahwa ngerti bahwa Anda bodoh. Kalau Anda mau belajar merasa pinter. Izdadu ilman bijahli tadi. Iya. Kullama izdadat ilman, kullama izdadtu ilman, izdadtu ilman bijahli. Lanjut. Ya, lanjut Prof. Ini ada yang pendengar tadi. Assalamualaikum, Masjid Baitur Rozak di Citraland, Surabaya Barat. Plus ada fotonya ini Prof, Citraland. Oh ada toh? Iya. Mantap. Masya Allah, ini penggemar ini ya Prof ya. Iya, betul Citraland, betul itu. Nanti saya akan berbicara hapus kesedihan, ceria dan bangkitlah melalui Al-Quran. Nanti akan saya cerita tentang Profesor Dr. Jeffrey Lang yang orang ahli matematika di Universitas San Francisco itu. Dia tertarik dengan, bahkan dia masuk Islam dan dia bangkit semangatnya itu karena setelah membaca surah Ad-Duha. Ya Allah. Nanti akan saya jelaskan di sana. Silakan yang di daerah situ merapat ke sana. Nanti ketemu saya. Masya Allah. Kalau nanti nasibnya baik, saya beri buku hadiah. Tapi itu nanti diupload lagi ya Prof ya di YouTube ya. Insya Allah. Ya kadang-kadang tidak jadi diupload karena ini tiba-tiba rekaman saya itu bermasalah. Kadang-kadang begitu. Loh kok suaranya tidak ada. Oke, lanjut. Baik. Ya. Ini ada pertanyaan Prof ya. Dari Santri El Victor, saya punya salah dengan suami karena saya pulangnya telat. Beliau minta pulang habis duhur, tapi saya pulang habis asar, nunggu adik ibu saya pulang umroh. Sampai rumah tetangga kita di ujung tanduk, tunggu kita di ujung tanduk. Saya udah berulang kali minta maaf, tapi beliau masih belum memaafkan. Gimana? Nanti kalau di akhirat apa saya masih butuh maaf dari suami? Apa Allah juga membukakan pintu maaf ya juga? Udah nanti kan lama-lama maafkan. Itu pepatah Arab mengatakan ta'id taqadir tajri ala a'natiha. Biarkan nanti perubahan itu berlalu bersamaan dengan perjalanan waktu. Masya Allah. Ta'id taqadir tajri ala a'natiha. Ya, biarkanlah perubahan itu akan berjalan sesuai dengan perjalanan waktu. Ya, nanti didoakan saja diganti yang bagaimana. Orang-orang lagi marah kan begitu. Masih belum stabil. Ya, makanya
tolonglah yang belum mudah memaafkan itu masih ingat pesan saya kemarin itu. Ini ingat ya, three phrases that every married person should use. Ada 3 frasa yang harus sering diucapkan oleh orang yang sudah berkeluarga. Itu. 1 adalah I love you. Yang kedua I am sorry. Dan yang ketiga I forgive you. Masya Allah. I love you, I'm sorry, I'm forgive you. I forgive Jadi you. three phrases that every married person should use. Ada 3 kata yang harus sering dipakai untuk orang yang sudah bersuami istri. Ya, 1 I love you. Sering-sering katakan saya cinta kepadamu. Yang kedua sering katakan I'm sorry, maaf, ya. Yang ketiga itu I forgive you. Saya memaafkan kamu. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan suami Anda mendengarlah ini. Ya, itu semua gitu. Jadi ada 3 kata ya. 3 phrases that every married person should often use. 1 apa tadi? I love you. I love you. Ya. Yang kedua I'm sorry. I'm sorry. I forgive you. I forgive you. Masya Allah. Belum pernah saya sampaikan ini. Belum, Prof. Oh, Ada di buku pesan berbintang nggak, Prof, ini? nggak ada. Ini baru. Pasangan berbintang saya tulis tahun berapa lah, ini baru ilmunya dapat. Ya Allah. Seneng saya baca itu. Iya. Manis sekali kata-kata ini ya. 3 phrases that every married person should use. I love you. I'm sorry. I forgive you. Luar biasa sekali. Masya Allah. Excellent ini, Prof.